Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga karena kemurahan-Mu, pimpinanmu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu yang memampukan kami untuk melalui hari ini, mengerjakan segala aktivitas kami dengan baik berkat kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Bilangan pasal 32 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang-orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menunda-nunda untuk berubah. Karena menunda diri untuk berubah hanya akan membawa kita masuk ke dalam proses yang panjang, yang pada akhirnya akan membuat kita, mau atau tidak mau, berubah juga. Setiap kali akan naik kelas atau naik tingkat dalam proses pendidikan, kita selalu akan menghadapi yang namanya ujian. Selama diri kita tidak siap dan tidak bisa menjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ujian, maka kita akan kembali mengulang, belajar di kelas atau tingkat yang sama, sampai kita bisa mencapai kualifikasi yang ditentukan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Pintu-pintu seringkali tertutup bukan karena ditutup oleh Tuhan, tapi karena sikap kita yang membuatnya tertutup. Kita belum siap masuk ke fase berikutnya, karena kita masih memberontak dan tidak mau dibentuk. Dalam Bilangan 32 ayat 13 ini, saudara, tertulis bagaimana bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk melenyapkan orang-orang yang menghambat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka baru bisa masuk Kanaan setelah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi mereka. Sadarkah kita, saudara, bahwa seringkali kehidupan kita berputar-putar pada situasi yang sama karena ada hal-hal yang belum kita matikan dari diri kita? Mungkin itu kesombongan atau sikap kita yang tidak sabar. Mungkin itu adalah dosa-dosa yang masih kita lakukan. Dan semua itu menyebabkan kita terus menghadapi situasi yang itu-itu saja. Kita tidak bisa masuk ke level atau tahap yang berikutnya dari kehidupan kita karena kita belum siap dan belum berubah. Amsal 3 ayat 11 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Kalau kita mau segera mengalami perubahan dan masuk kepada janji-janji Tuhan, jangan pernah menolak didikannya. Jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Berubahlah, relakanlah diri kita dibentuk Tuhan setiap hari. Matikanlah semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkanlah perkara-perkara yang menghalangi kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, "Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun." Jangan kita jadi kepala batu, saudara. Tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Tuhan sayang dan mengasihi kita semua, dan Ia mau mendidik dan membentuk kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita siap untuk masuk dan menerima penggenapan janji-janji-Nya.
Dalam Titus 2 ayat 12 tertulis, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah setiap pembentukan Tuhan dengan hati yang rela dan bersukacita. Ikutilah segenap kehendak dan tuntunan Tuhan, agar kita tidak terus berputar-putar di situasi yang sama, situasi yang bagaikan padang gurun, tapi kita masuk ke dalam janji-janjinya yang indah, yang baik dan mulia. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami semua untuk kami berubah, tidak mengeraskan hati kami, tidak kepala batu, tapi dengar-dengaran dan menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Seringkali kami tidak menyadari bahwa setiap proses yang kami alami setiap hari merupakan momen di mana Tuhan membentuk kami menjadi semakin sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami berubah dari hari ke hari, mengikis dan mematikan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami siap untuk masuk ke tahap yang selanjutnya, masuk dalam rencana-Mu, menerima penggenapan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang membimbing kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Berkati kami dalam tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jamahlah dan sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan dalam hidupnya. Kami percaya kami mengalami kemenangan, jawaban, solusi dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan, kami percaya senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.